Happy weekend semuanya. Di weekend kali ini saya akan share seperti biasa list saham-saham yang diakumulasi selama seminggu perdagangan sejak hari Senin tanggal 12 sampai tanggal 16 Desember 2022. Ada apa aja dan bagaimana market di minggu depan kita akan bahas di video kali ini. Oke, yang pertama adalah MTEL ya. Yang pertama ada saham MTEL. Ini ada potensi kalau dia break. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau dia break dari sini, garis warna hijau yang lurus, nah ini 780, dia akan agak kencang ya, dan ini ada sedikit pattern. Kalau kita lihat volumenya juga udah mulai naik. Terus juga di bandar volume sejak tanggal 12 kalau kita cek ini big akumulasi oleh RX dengan value transaksi 33 miliar. Nah, ini which is good. Nah, kalau kayak gini stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini di 760. Garis warna kuning. Yaitu di situ, dan ini bisa jadi inverted head and shoulder juga untuk si MTEL ini. Nah, garisnya seperti ini. Nah, ini kepalanya, dan ini shoulder kanannya. Nah, garis targetnya sampai ke berapa? Targetnya sampai ke, kalau kita tarik, nah, targetnya sampai ke sini 780. Nah, targetnya sampai 875. Targetnya sampai 875, garis kuning yang putus. Nah, oke. Garis putih yang putus tuh 875 untuk target dari si MTEL kalau semisal terjadi inverted head and shoulder. Cuman memang kemungkinan akan ada perlawanan nantinya di 830. Itu akan ada jadi perlawanan. Ini MTEL ini menang. Oke, ini yang pertama. Lalu yang selanjutnya ada Harum. Harum kembali masuk lagi daftar sini, daftar list akumulasi. Kalau kita lihat juga dia, ini akan saya hapus. Nah, ini juga dia di posisi support ya, which is good, dengan target sudah masih jelas di garis warna hijau. Saya ganti lurus. Nah, ini targetnya sudah jelas, bisa dikatakan ini low risk. Garis putih itu bisa jadi area supportnya, bisa jadi area cut lossnya di situ, boleh. Target-targetnya sudah jelas. Kalau kita lihat dari seminggu ke depan, ke belakang ya, diakumulasi oleh BK dan RX ini bisa dikatakan hampir mirip ya dengan seller RX. Cuman selanjutnya adalah YU, dan mostly broker retail ya, identik trader CC, NI, YP ini pada jualan dan nominalnya lumayan besar. Ini Harum menarik. Oke, lalu yang selanjutnya ada Saratoga. Saratoga juga kalau nggak salah masuk lagi ya daftar list akumulasi. Dia diakumulasi, big akumulasi oleh CC, value transaksinya mencapai 39,5 miliar sendiri, average-nya di 2710. Harga sekarang ada di angka berapa nih? Di angka 2690. Nah, garis warna biru ini bisa jadi area support nih. Ini saya turunkan dulu lagi. Nah, 16.610 lah, itu bisa jadi area supportnya. Bahayanya kalau dia jebol garis ini ya dia akan turun, karena ini potensi jadi bearish ya. Cuman kalau kita lihat volumenya turun, terus juga diakumulasi oleh ada bandar volume yang diakumulasi 2 hari ke belakang nih, which is good. Kalau kita cek di Catherine ya, untuk Saratoga ini secara Catherine juga tipis-tipis, retailnya masih mendominasi. Nah, ini yang jadi catatan nih buat teman-teman. Meskipun diakumulasi, tapi ini potensi jadi pattern bearish flag. Nah, ini area waspada dari teman-teman. Jadi apa yang disiapkan ya, kalau jebol sini di cut loss saja. Baiknya gimana? Baiknya masuk aja, tunggu turun sekali lagi. Dikasih ini pasti. Kalau ini lihat dari volume candle-nya, harusnya ini sekali dikasih lagi. Maybe gak sampai 16.10 kali ya. 16.50 itu sampai sih untuk Saratoga. Oke, itu yang ketiga Saratoga. Lalu ada NICL.
NICL ini masuk lagi, dan ini posisinya ini low risk. Kalau kita cek diakumulasi gede oleh CP dan BK, value transaksinya si CP bahkan sampai 4,2 M. By average-nya mereka di 130, harga sekarang di 125. Nah ini posisinya low risk banget ya, dia turun, volume kecil, volume rata-rata, dan juga ya kalau kita lihat ini pattern ya, pattern dia break dan akhirnya turun lagi. Nah ini akan menjadi hal yang menarik untuk dan ini kalau kita cek ini memang ada bearish divergence ya di sini. Nah ini sekilas ada bearish divergence kecil banget. Nah ini ada bearish divergence kecil. Nah ini bearish divergence kecil. Oke, target penurunannya ke berapa? Kalau kita target penurunan ini sudah masuk target penurunan. Karena sejak di sini ya, sejak flat di sini ya bisa sampai sini sih artinya, bisa sampai 117 gitu. Bisa sampai garis warna bentar. Ini saya hapus, yang sini hapus, ini hapus biar nggak bingung. Terus ini tak ganti warna putih ya. Ini ganti warna putih. Nah, bisa sampai ke garis warna putih. Nih targetnya. Menarik untuk saham ini ya. Kemarin tempo hari Kamis diturunkan hampir ARB minus 4,48. Lumayan tinggi karena dia naiknya sudah terlalu kencang banget ya. Jadi ini menarik untuk dimasukin watchlist untuk NICL. Ini menarik saham ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada LPPF. LPPF kita cek. Oh iya, Catherine kita belum cek ya siapa tadi NICL seperti apa. Kita cek dulu NICL. Nah ini bandarnya di bawah ya, dibuang. Dia buang waktu kemarin tuh yang jadi waspadanya di situ. Nah ini sangat low risk ya, LPPF ini sangatlah low risk. Kalau kita lihat bandar volume juga dia diakumulasi gede oleh KI. Lalu transaksi capai 46,5 miliar, by average-nya di 4960. Ini menarik. Ini posisi low risk banget untuk si LPPF. Kita lihat ya besok Senin seperti apa. Kalau dia besok Senin break turun, ya kita lupakan dulu gitu. Jangan masuk dulu gitu. Tapi kalau dia naik, ya akan jadi hal yang menarik sih. Selagi dia masuk di area cup ini sampai 4.780 itu masih oke sih untuk si LPPF. Karena dia potensi juga bisa bentuk inverted. Kalau kita lihat kan volumenya juga mulai naik. Volume di sini, ini kan volumenya mulai naik. Ini di sini sudah naik, terus ini turun, melandai, ini mulai naik lagi. Gitu, itu salah satu ciri inverted head and shoulder, cup and handle di posisi kanannya, shoulder kanan atau cupnya, handle-nya itu volumenya mulai naik. Gitu. Di LPPF juga menarik. Lalu lanjut nih ada bonus yaitu Mari, MCOL dan Rafi. Nah, kita cek satu-satu Mari seperti apa. Kalau kita cek Mari, nah ini dia ada penan, cuman memang volumenya terlihat hanya di sini di tanggal 13. Nah selanjutnya ini volumenya memang agak gede, cuman seperti ditahan di angka 144. Kita cek ya juga bandarnya ngeri 7 miliar sendiri ya, 148 average mereka, tipis lah. Nah kalau seperti ini Mari bisa stopnya 44 aja, kan low risk ya. Gitu. Kayak kemungkinan ada pattern di sini. Potensi ada pattern Mari. Oke, lanjut MCOL. MCOL kalau kita lihat ini pun juga sama, diakumulasi volumenya imut-imut. NI value transaksi capai 11,3, B average di 6.943. Kalau kayak gini, ini posisinya ada di resisten. Nah ini posisinya di resisten untuk si MCOL 7100. Nah ini kita lihat ya dia berhasil break apa enggak. Kalau enggak ya udah biarin aja dulu. Simpel, kita mainnya kayak gitu aja dulu. Kita lihat besok seperti apa. Jangan langsung di awal ya, kita tunggu maybe jam 10 dan lain-lain. Volumenya tinggi apa enggak. Kalau misal dia udah naik 3-4%, jangan dikejar dulu. Kita turunkan time frame, let's say di 5 menit, 15 menit. Pasti ada pattern, ada bearish divergence kemungkinan. Karena saham tidak selalu naik terus gitu, pasti ada koreksinya. Nah, kita ambil posisi di situ.
Itu poinnya di situ. MCOL, lalu selanjutnya ada Raffi. Raffi kalau kita cek ini pun juga sama, diakumulasi gede. Ini ada resisten. Ini ada resisten di sini. Nah, ini ada resisten di sini. Di 159 ini ada resisten. Ini ada resisten, tinggal dia tunggu break aja dulu. Value transaksinya akumulasi oleh YU 2,4. Value-nya pembelian di 155. Menarik ini. Broker retail rata-rata jualan sih. Oh enggak, ada juga PD di sini lumayan gede. Oke, jadi itu saham-sahamnya. Bagaimana dengan IHSG? IHSG kalau kita cek datanya, memang kemarin adanya perlawanan di hari Jumat kemarin, dan which is good. Kalau saya bilang seperti hari Kamis atau Jumat, saya bilang dimana kalau misal dia jebol garis warna kuning ini akan menuju garis warna merah. Nah, ini yang jadi catatannya. Kalau saya menilai ini kemungkinan dia akan stay di sini. Stay di sini dulu, ini lebih oke lah. Garis warna hijau, kotak warna hijau. Saya ganti aja deh kotak warna biru. Nah, kotak warna biru ini kalau dia stay di situ oke lah. Feel better lah ya. Biar dia set dulu di situ. Ada nggak info dan lain-lain. Cuman apakah ini menjamin untuk dia naik lagi? Kemungkinan besar tidak sih kalau melihat info dan outflow-nya yang masih besar. Nah, itu bisa dilihat juga di video apa yang saya lakukan dengan kondisi market seperti ini. Itu saya bahas, dan saya bahas juga kondisi asing ya di Indonesia sejauh ini sejak awal bulan itu seperti apa, inflow atau outflow. Jadi saya juga menyimpulkan secara short term itu kemungkinan pergerakan IHSG akan seperti apa. Bisa ditonton nanti di akhir video, akan saya kasih link ke video yang saya maksud. Oke, mungkin itu. Semoga bermanfaat video di kali ini. Buat teman-teman silahkan join ke channel Telegram for free. Jadi teman-teman bisa make it money di situ, kita bareng-bareng. Apa yang saya rasa baik di situ akan saya share. Contoh kemarin dari Jumat WiFi saya share jam 10.39, saya antri di 144. Nah, ternyata nggak kejemput sesi 2 jam 2, ini udah 150. Kalau teman-teman buy di 145 itu kan sudah dapat 3%. Tuh WiFi saya nggak dapat. Yang kita dapat bareng-bareng tuh di Slice jam 9.18 saya share ada potensi cup and handle time frame 5 menit. Potensi cup and handle stop loss sekian, harga sekarang 142 sampai 144. Dan hasilnya naik. Dan akhirnya saya jualan di angka 1268 jam 11. Atau cuman 10,7%. Jadi itu silakan join buat teman-teman ke channel Telegram belajar investasi saham, linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin itu untuk keberlangsungan channel biar tetap terjaga free. Teman-teman bisa support saya dengan cara klik aja link yang ada di deskripsi atau scan QR yang ada di pojok kanan. Oke, ini tuh bye.